Oke, halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Nuh Husin kali ini untuk membahas kisi-kisi soal yang akan keluar di ujian tertulis seleksi calon asisten Ombudsman RI tahun 2024. Pertama saya harus disclaimer dulu bahwa walaupun saya menjadi bagian dari panitia daerah seleksi Calas 2024 ini, tapi posisi saya sekarang tidak masuk dalam tim penyusun soal ya. Jadi saya tidak mengetahui sama sekali apa saja soal-soal yang akan keluar dalam tes CAT tahun ini. Namun posisi saya di sini untuk memberikan kisi-kisi adalah berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman saya yang sudah saya tanya-tanyai kemarin terkait pengalaman mereka saat mengikuti tes, soal-soal apa yang mereka dapat, kemudian bentuk-bentuk soalnya dan lain sebagainya. Nah, untuk seleksi tahun ini 2024 ini tes CAT-nya sendiri pengumumannya sudah keluar per tanggal 7 Agustus dan sekarang ini saat saya merekam dan mudah-mudahan langsung saya upload ini adalah tanggal 12 jam 11 lewat 40 udah tengah malam banget. Sebelumnya sebenarnya agak bisa dibilang malas-malas dikit ya untuk buat video ini, tapi karena udah terlanjur janji maka saya penuhi. Di dalam pengumuman kemarin sebenarnya sudah dikasih kisi-kisi secara resmi di dalam pengumuman nomor 12 tahun 2024. Ini saya sambil buka ya. Di situ sudah tercantum materi apa yang akan keluar. Jadi mungkin fungsi kisi-kisi yang akan saya berikan dalam video ini adalah ya sedikit banyak mungkin membahas mengenai membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kisi-kisi yang sudah diberitahukan oleh panitia secara resmi dan apa-apa saja yang harus kemudian dipelajari. Walaupun waktu Anda semua mungkin ketika menonton ini tepat setelah saya upload, setelah saya berhasil upload itu mungkin cuma tersisa 1 atau 2 hari. Semoga itu masih tetap cukup bagi Anda untuk bisa mempersiapkan diri ya, karena kemarin saya juga ingat waktu saya seleksi ya alhamdulillah, walaupun kemarin waktu saya seleksi itu saya baru tahu bahwa saya lulus berkas itu 2 hari sebelum dilakukan tes tertulisnya. Namun alhamdulillah masih bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan belajar. Jadi nothing is impossible, tetap semangat, mudah-mudahan video saya ini bisa membantu. Jadi kita langsung ke ketentuan CAT tahun ini, di mana nanti yang akan lulus berdasarkan hasil dari perankingan. Jadi kami tidak menggunakan passing grade sesuai dengan hasil pengumuman bahwa yang ditentukan sebagai peserta yang lulus adalah sesuai dengan perankingan. Rumusnya adalah 3N. Jadi N adalah bilangan atau angka jumlah peserta yang akan lolos atau diterima bekerja di ombudsman atau di perwakilan. Kemudian untuk yang lolos CAT ini ditetapkan 3N. Jadi contohnya saya contohkan di provinsi kami di Maluku Utara itu kuotanya ada 3 orang yang akan diterima untuk CAT ini, makanya yang lulus nanti 3N artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi nanti yang akan lulus untuk Maluku Utara berdasarkan hasil perankingan akan dicari 9 posisi teratas. Jadi seperti itu penghitungannya. Nah, di dalam soal atau tes CAT sendiri, tes tertulis ini sendiri kan ada 2 kategori besarnya. Yang pertama tes keombudsmanan, yang kedua tes kompetensi dasar. Nah,
tes kompetensi dasar ini berisi seperti tes karakteristik pribadi, kemudian tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Untuk tes kompetensi dasar, tentu tetap aja fokus untuk menjawab dan berusaha sebisa mungkin menjawab dengan benar. Tapi saya sarankan untuk lebih mengutamakan jawaban benar yang ada di kategori tes keombudsmanan, karena nanti pada akhirnya kalau misalnya secara umum total skornya misalnya saja antara dua peserta itu sama, yang dilihat atau yang ditentukan lulus adalah di antara dua peserta ini mana yang nilai keombudsmanannya lebih tinggi. Jadi ingat, boleh kita menjawab fokus dan berusaha menjawab yang benar untuk kategori tes kompetensi dasar, tapi upayakan kita juga harus fokus dan lebih fokus dalam menjawab pertanyaan dengan benar atau mendapat poin lebih banyak di bagian tes keombudsmanan. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Kalau untuk tes kompetensi dasar, tes karakteristik pribadi, mungkin kita semua udah tahu lah ya, terlebih lagi bagi yang udah pernah ikut tes CPNS sebelumnya pasti udah sangat hafal. Di dalam tes karakteristik pribadi ini ya usahakan untuk menjawab dengan konsisten. Jadi pilihannya itu dari soal ke soal pasti akan menggiring kita ke suatu karakteristik pribadi tertentu. Sehingga jawablah dengan jujur namun berpikir secara rasional, harus tetap berpikir secara rasional karena nanti di dalam tes tersebut kalian akan dihadapkan dengan pilihan kondisi. Nah, memang kalian di satu sisi baiknya melihat kondisi yang sesuai dengan kepribadian kalian, tapi juga jangan terlalu terbawa suasana. Tetap harus berpikir rasional, jangan utamakan emosional semata, tapi harus berpikir rasional dan harus bisa mencoba membuka diri terhadap tantangan. Ya, ini untuk tes kompetensi dasar bagian tes karakteristik pribadi. Berikutnya mengenai tes intelijensi umum, saya pikir seperti biasa mungkin kita hafal sedikit rumus-rumus, perhitungan, logika dan lain sebagainya. Itu ada di TIU. Dan yang ketiga ada di TWK, tes kewawasan kebangsaan. Kita harus hafal tanggal, pelaku, dan historis sejarah kita. Sejarah kita maksud saya. Kemerdekaan Indonesia, panitia kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Hari-hari penting dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang masuk ke tes keombudsmanan. Sebelum masuk ke kategori sub-sub materinya ini, saya mau kasih tahu bahwa penting bagi kalian untuk menghafal dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta isi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, harus dihafal ya, benar-benar harus dihafal pasal per pasal dan ayatnya. Karena nanti di dalam soalnya bisa saja, seperti pengalaman kita kemarin, bisa saja ada soal yang berbunyi dari bunyi pasal ini bla 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 bla, dia masuk ke pasal berapa, atau sebutkan isi dari pasal sekian-sekian. Nah, bisa saja seperti itu sehingga kita harus benar-benar tahu isi dari setiap ayat dan pasal di undang-undang tersebut. Ingat Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-Undang Nomor 37 tentang Ombudsman RI. Kalau udah hafalin dua dan pahamin dua undang-undang ini, pasti insya Allah bisa lebih gampang menjawab mostly pertanyaan yang ada di dalam tes keombudsmanan. Nah, ada satu hal juga yang harus saya sampaikan, yang harus jadi perhatian adalah ketika menjawab beberapa soal, contoh soal seperti misalnya manakah yang merupakan penyelenggara pelayanan publik. Nah, kita harus kembali lagi ke undang-undang, kita harus tahu definisi daripada yang namanya penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik. Kalau penyelenggara pelayanan publik levelnya ada di instansi dan pelaksana itu levelnya ada di staf atau personil yang paling kecil atau paling bawah yang ada di instansi tersebut.
Jadi ada namanya penyelenggara pelayanan publik, pimpinan penyelenggara pelayanan publik, dan pelaksana pelayanan publik. Nah, ini kalau misalnya ada contoh soal yang menanyakan posisi mana yang menjadi pelaksana pelayanan publik dan posisi mana yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, kita harus bisa bedakan itu. Penyelenggara adalah institusi dan pelaksana merujuk ke pegawainya. Seperti itu. Lanjut untuk keombudsmanan, mereka memberitahu ada 3 setidaknya yang harus dikuasai. Pertama, pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan masyarakat, dan pengawasan pelayanan publik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pencegahan maladministrasi ini kalau di Ombudsman Republik Indonesia, kita punya beberapa metode untuk kiranya mengejawantahkan fungsi kita dalam mencegah maladministrasi. Pertama, kita punya yang namanya survei atau sekarang disebut dengan opini penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Dulunya disebut sebagai survei kepatuhan. Nah, survei kepatuhan ini adalah menilai penyelenggara pelayanan publik dalam mematuhi Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya tentang standar layanannya. Apakah sudah diadakan, sudah dipublikasikan baik secara fisik di kantor maupun secara online atau belum. Nah, itu yang pertama ya. Adanya survei kepatuhan atau opini penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Hal lainnya untuk bisa mencegah maladministrasi menurut Ombudsman RI adalah dengan metode kajian sistemik atau rapid assessment. Kajian sistemik ini levelnya ada di Ombudsman RI atau pusat, dilakukan oleh tim asisten yang ada di Ombudsman RI atau Ombudsman pusat, sedangkan RA atau rapid assessment dilakukan oleh tim asisten yang berada di level daerah atau provinsi perwakilan. Nah, fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menelaah dan memotret salah satu potensi maladministrasi yang berulang terjadi di daerah tersebut atau di nasional untuk Ombudsman pusat, dan kemudian mengulik apa sih penyebabnya dan memberikan saran perbaikan agar maladministrasi tidak terus berulang atau tidak terjadi lagi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara terus-menerus. Nah, itu metode yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah punya survei kepatuhan atau opini penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Kita punya juga yang kedua adalah kajian sistemik dan atau rapid assessment. Selanjutnya untuk pencegahan maladministrasi, kita juga melakukan koordinasi ya dan kerjasama dengan lintas sektor dengan berbagai macam instansi di luar kami, dengan pemerintah, dengan BUMN, universitas, berbagai macam lembaga negara lah, yang swasta pun iya, kita jalin kerjasama dan koordinasi untuk melakukan kesepakatan ataupun kerjasama terhadap penyelesaian laporan masyarakat maupun kerjasama dalam pencegahan maladministrasi sendiri dalam bentuk mungkin sosialisasi bersama atau dalam bentuk mengadakan kegiatan expo pelayanan publik secara bersama dan lain sebagainya. Kita juga punya salah satu bentuk upaya mencegah maladministrasi dengan cara melakukan pengawasan atau monitoring turun di momen-momen tertentu, momen-momen khusus yang ada yang kita alami sehari-hari yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya saja ada arus mudik gitu, Ombudsman turun untuk memantau bagaimana proses arus mudik berjalan, memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan sebagainya. Kemudian di momen PPDB juga kita turun mengawasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang ada dan memberikan saran perbaikan juga dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menurut saya sepengetahuan dan seingat saya mengenai bentuk-bentuk metode pencegahan maladministrasi yang kita punya, Ombudsman RI punya. Selanjutnya adalah penyelesaian laporan. Nah, penyelesaian laporan masyarakat itu sebelum diselesaikan kita punya satu tahapan namanya penerimaan dan verifikasi laporan. Nah, penerimaan dan verifikasi laporan ini tentunya kita mengacu pada syarat formil dan syarat material dari cara orang bisa melapor ke Ombudsman RI. Nah,
apa saja syarat formil dan syarat material, nanti dicek lagi ya undang-undang ombudsman-nya dan bisa dibaca-baca lagi sampai hafal. Kemudian dari syarat material dan formil tersebut kita akan lihat, kalau belum lengkap kita akan menyurat dan kita tunggu sampai 30 hari. Kalau lewat daripada 30 hari maka dianggap mencabut laporan. Kalau sudah lengkap maka kami akan bahas di rapat perwakilan atau pleno untuk Ombudsman Pusat dan akan memutuskan apakah laporan tersebut diterima ataupun ditolak. Nah, nanti kalau diterima akan dilanjutkan ke penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian sendiri ada berbagai macam bentuk penyelesaian yang bisa kita upayakan. Pertama, ada klarifikasi tertulis, kita minta klarifikasi secara tertulis ataupun kita datangi langsung dan kita wawancara, minta keterangan, minta data, minta dokumen dan lain sebagainya. Dan pada saat penyelesaian tersebut, ombudsman tidak bisa dituntut, tidak bisa dicegah, dan apabila ada terlapor yang tidak kooperatif atau tidak mau datang memenuhi panggilan ombudsman, maka ada namanya pasal pemanggilan paksa, itu kerjasama dengan Polri. Dan kalau kita yang tadi saya bilang tidak bisa dituntut dan lain sebagainya, itu adalah ada pasal imunitas yang dimiliki oleh asisten ombudsman ketika menangani laporan, maka tidak bisa dituntut ataupun digugat seperti itu ya. Selanjutnya nanti dibaca pokoknya secara lengkap penyelesaian laporan dan penerimaan verifikasi ada di Undang-Undang Ombudsman ya guys ya. Terakhir mengenai pengawasan pelayanan publik. Nah, untuk pengawasan pelayanan publik ya kita berangkat dari tema yang paling dasarnya dulu. Pelayanan publik itu apa? Contohnya jasa, barang, dan dokumen ya. Pelayanan jasa, pelayanan barang, dan dokumen. Jasa itu seperti kesehatan, pendidikan. Barang itu seperti pengadaan jalan, pengadaan listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen itu seperti pelayanan di capil, pelayanan surat kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dilakukan oleh ombudsman terhadap lembaga pemerintah maupun swasta ataupun perorangan, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya yang melakukan pelayanan publik dan anggarannya bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD, maka akan diawasi oleh ombudsman. Nah, nanti mungkin saja ya ada soal yang akan menanyakan mengenai apakah ini kewenangan ombudsman atau bukan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Dan terakhir mungkin saya bisa berpesan, jangan lupa juga pelajari nama-nama pimpinan ombudsman yang sekarang maupun yang sebelumnya, siapa tahu aja keluar kan ya, we never know. Terus juga kalau bisa mungkin mempelajari sejarah berdirinya ombudsman, jadi asal mulanya dari mana. Kemudian kan awalnya dicetuskan itu masih dalam berbentuk komisi, selanjutnya baru lembaga negara berdasarkan undang-undang. Nah, itu nanti mungkin bisa dipelajari dan mungkin boleh juga menghafal beberapa nama ombudsman selain ombudsman Indonesia. Waktu zaman saya, seingat saya pernah keluar soal apa nama ombudsman di Filipina dan itu nggak bisa saya lupa sampai sekarang, benar-benar unik. Ya, siapa tahu aja keluar juga di tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya bagi untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal di 2 hari sisa ini. Dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Buat kalian yang udah subscribe, thumbs up. Dan terima kasih. Wassalam.